Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Kali ini kita akan membahas soal tentang GCS atau Glasgow Coma Scale. Soal ini juga sering keluar pada saat uji kompetensi. Jadi teman-teman yang mau uji kompetensi bisa juga belajar dari video ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian, saat diberi rangsang nyeri, kedua lengan tampak fleksi abnormal, membuka mata dan suara mengerang. Pupil anisokor kanan, refleks cahaya lambat, tekanan darah 160/90 mmHg, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Berapakah nilai GCS pada pasien tersebut? Oke, mari kita lihat kisi-kisinya dulu ya. Mana ini? Nah, ini dia kisi-kisinya. Kita lihat dulu yang hasil pengkajian, saat diberi rangsang nyeri kedua lengan tampak fleksi abnormal, berarti ini motorik ya. Oh ya, kita tulis dulu di sini untuk menghitung GCS itu ada I atau E di sini ya. Kemudian verbal dan M motorik. Oke, ini motoriknya itu saat diberi rangsang nyeri kedua tangan tampak fleksi abnormal. Fleksi abnormal itu yang mana? Ya yang ini ya, yang nomor 3. Fleksi abnormal, berarti M-nya itu 3. Kemudian membuka matanya saat dirangsang nyeri, berarti dirangsang nyeri itu yang mana? Ini ya 2 ya teman-teman. I-nya 2, kemudian V-nya suara mengerang. Oke, suara mengerang itu yang mana teman-teman? Yang 2 juga ya, 2. Jadi E2, V2 dan M3. Berarti skornya adalah yang C7. Oh ya teman-teman, kalau yang di motorik itu kan ini ada fleksi normal ya. Ini di sebagian buku ini ada yang ditulisnya itu menarik nyeri ya. Jadi menarik dari sumber nyeri. Dari sumber nyeri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Seorang laki-laki berusia 35 tahun mengalami kecelakaan. Hasil pengkajian didapat bahwa pasien membuka mata dengan rangsang suara yang keras, melakukan gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri, dan diajak berbicara. Pasien bisa menjawab dengan kata-kata yang tidak jelas dan tanpa arti. Berapakah nilai GCS yang tepat pada soal di atas? Oke, langsung kita lihat kisi-kisinya lagi. Ini dia. Di sini kita tulis dulu I-nya berapa, kemudian V-nya berapa, dan M-nya berapa ya. Oke, membuka mata dengan rangsang suara yang keras. Oke, berapa di sini? 3 ya ini ya, dengan suara. Atau bisa juga ditulis dengan perintah ya. Perintah. Oke, jadi I-nya itu 3, kemudian melakukan gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri. Oke, menarik nyeri itu yang mana? Tadi kita sudah dibahas ya di video sebelumnya. Kalau menarik nyeri itu fleksi normal. Di sini juga sama dengan menarik dari sumber nyeri. Nyeri. Oke, berarti M-nya itu 4. Kemudian diajak berbicara, pasien bisa menjawab dengan kata-kata yang tidak jelas. Oke. Yang mana yang tidak jelas? Yang ini ya, berbicara tidak jelas. Oke, 3. Berarti E3, V3 dan M4. Yang mana jawabannya? Ya, yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 31 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami trauma kepala. Hasil pengkajian, kesadaran menurun. Perawat kemudian melakukan pemeriksaan GCS. Saat diberi rangsang nyeri, pasien membuka mata. Ekstremitas pasien fleksi abnormal saat diberi rangsang nyeri. Terdengar pasien berbicara dengan suara tidak jelas atau erangan. Berapakah nilai GCS pada kasus di atas? Oke, ada kisi-kisi lagi seperti biasa. Kita tulis dulu I, verbal, dan motorik.
Oke. Mana nih? Hasil pengkajian kesadaran menurun. Perawat kemudian melakukan pemeriksaan GCS. Saat diberi rangsang nyeri, pasien membuka mata. Oke, membuka mata dengan rangsang nyeri itu adalah 2 ya teman-teman. I-nya itu 2. Kemudian ekstremitasnya fleksi abnormal. Fleksi abnormal itu 3 ya. 3. Kemudian motoriknya ini fleksi abnormal itu di motorik ya, bukan di verbal. Oke, salah saya. Kita coret aja ya. 3 ya. Kemudian terdengar pasien berbicara dengan suara tidak jelas atau erangan. Oke, ini mengerang ya. Erangan sama dengan mengerang. Verbalnya itu 2. Oke, berarti I 2, verbal 2, dan motorik 3. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang remaja dirawat di ruang ICU karena mengalami kecelakaan 2 hari yang lalu. Saat perawat melakukan operan dengan perawat berikutnya, tiba-tiba pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil pengkajian, pasien membuka mata dengan rangsang suara. Fleksi normal saat diberi rangsang nyeri, dan terdengar pasien tampak berbicara kebingungan. Berapakah nilai GCS pada kasus di atas? Oke, kita lihat lagi kisi-kisinya. Kemudian kita tulis di sini I, verbal, dan motorik. Oke, sini hasil pengkajian, pasien membuka mata dengan rangsang suara. Oke, jadi I-nya itu 3. Kemudian fleksi normal saat diberi rangsang nyeri. Fleksi normal itu 4. Motoriknya 4. Kemudian verbalnya terdengar pasien tampak berbicara kebingungan. Oke, di sini sudah cukup jelas ya, kebingungan. Maka coba ini V-nya itu 4 ya. Jadi jawabannya E3, V3, dan M-nya 4. Oke, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5. Seorang pria berusia 65 tahun trauma kepala akibat kecelakaan lalu lintas dibawa ke UGD. Setelah dilakukan pemeriksaan tingkat kesadaran pasien secara kuantitatif, didapatkan pasien membuka mata dengan rangsang nyeri, verbal kata-kata kacau, dan motorik fleksi normal terhadap rangsang nyeri. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital diperoleh tekanan darah 90/60 mm Hg, respirasi rate 30 kali per menit, nadi 100 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah skor nilai GCS pasien tersebut? Oke, langsung kita buka kisi-kisinya. Yang pertama I. Oke, saya tulis dulu ya. I, verbal, dan motorik. I-nya itu adalah membuka mata dengan rangsang nyeri. Berarti yang mana ini? 2. Oke, jadi 2. Kemudian verbal. Verbalnya itu kata-kata kacau. Nah, kata-kata kacau kan di sini gak ada ya. Kata-kata kacau bisa kita artikan dengan bicara tidak jelas. Ini kata-kata kacau. Kacau. Kalau mengerang itu tidak ada kata-kata ya, namanya juga mengerang. Jadi hanya mengerang atau meraung-raung. Jadi verbalnya 3. Kemudian motoriknya fleksi normal. Fleksi normal itu 4 ya, motoriknya 4. Berarti I 2 yang mana ya, semuanya 2. Kemudian verbalnya 3. Ini verbal 3. Oh, verbal 3 hanya ada 1, jadi kita pilih yang C, motoriknya 4 ya, benar. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sukses buat yang mau ujian P3K atau yang mau ujian uji kompetensi. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.